Assalamualaikum. Ketua kelas, silakan dipimpin doa sebelum belajar. Siap gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sapa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat selalu ya. Oke, ikutan kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Alif, Bu. Alif. Alif kenapa ya? Sakit, Bu. Semoga teman kita Alif lekas sehat ya. Kita sama-sama doakan. Yuk kita doa dalam hati ya. Kita doakan. Semoga Alif lekas sehat. Amin. Oke. Ada tugas dari yang minggu kemarin, ada tugas nggak? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, baik, hari ini adalah hari Kamis tanggal 7 Desember. Oke. Kamis 7 Desember 2023. Nah, kita briefing dulu ya. Oke? Oke, yuk kita berdiri semuanya yuk. 1, 2, 3. Pelajaran Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Ibu. Silakan kembali. Nah Ibu, tahu nggak apa itu tari? Kinan, silakan. Tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan tubuh. Oke, silakan diulang namanya. Ekspresi jiwa manusia dituangkan dalam bentuk gerakan. Tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak tubuh. Oke, terima kasih Kinan. Selanjutnya, tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh. Ya, Ibu akan menyampaikan materi ini. PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi kelompok. Oke, nanti anak-anak buat kelompok dari kita, yaitu 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita ada 4 kelompok ya. Oke? Anak-anak, pernah nggak anak ibu melihat pertunjukan tari? Pernah. YouTube. Di YouTube. Sudah di YouTube? Dalam rangka apa? Pernikahan. Kalau di sekolah pernikahan apa? Perpisahan. Oke. Kalau di umum, di masyarakat umum? Oke, mungkin pernikahan ya. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Ibu kasih waktu untuk bagi kelompoknya. Ibu akan setelah nanti Ibu bertayangkan tari-tari, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran melalui tayangan video tari. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi tari tradisional Indonesia dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebut deskripsi tentang fungsi tari tradisional Indonesia dengan benar. Oke, sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, kita lihat. Menyaksikan tari. Oh, ini di sini. Sudah semuanya? Oke, fungsi tari. Oke, silakan kelompok 1 dibaca. Iya. Fungsi tari. Tari dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tari lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan pemaparan tentang fungsi tari bagi masyarakat Indonesia. 1. Sebagai sarana ritual atau upacara religi. Tari sebagai sarana ritual merupakan warisan kebudayaan zaman prasejarah. Jelaskan dikit, Nak. Masyarakat di zaman prasejarah percaya bahwa melalui tari, apa yang diinginkan akan tercapai. Tari ritual merupakan ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan gaib melalui upacara ritual atau Bisri 2007. Sehingga pada tari ritual, faktor keindahan bukanlah menjadi fokus utama, karena yang diutamakan adalah tercapaian tujuan dari upacara tersebut. Tari sebagai sarana ritual bersifat sakral, sehingga terdapat aturan-aturan khusus baik dari segi tempat, penari, iringan musik, tata rias dan busana, tempat pentas, waktu pelaksanaan, dan aturan-aturan lainnya. Sebagai negara berkembang yang tata kehidupannya mengacu pada budaya agraris dan selalu melibatkan karya seni dalam kegiatan agamanya. Indonesia memiliki beragam pertunjukan seni tari yang berfungsi sebagai sarana ritual. Atau Sudarsono 2002. Fungsi tari sebagai sarana ritual atau upacara bagi masyarakat Indonesia dikelompokkan menjadi fungsi upacara untuk keagamaan dan fungsi upacara yang berkaitan dengan peristiwa alamiah atau upacara untuk peristiwa kehidupan manusia. Tari sebagai sarana ritual keagamaan di Indonesia banyak ditemui di daerah kita, yaitu di daerah Riau atau Ilbu. Tari Retak Bulian adalah salah satu seni terkemuka dari Kabupaten Indragiri Hulu. Retak Bulian merupakan ritual pengobatan. Tari Retak Bulian adalah sebuah tarian yang hidup dan berkembang pada masyarakat di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Oke, terima kasih Kena. Dilanjutkan kelompok 2. Fungsi sebagai hiburan, tiap orang memiliki gaya sendiri karena tidak memiliki aturan yang
ketat untuk tampil di atas pentas Soedarsono 2002. Sejak zaman regional, dari hiburan tidak ada seperti tari tayub dan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bangsawan, dan awal tari tayub menimbulkan kesan negatif, terutama tari tayub yang berkembang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kesan negatif ini timbul karena adalah pertunjukan menggunakan penari perempuan yang mendapat perlakuan tidak sopan, dan penonton yang ikut menari kondisi ini membuat pede sambat di Ketuman, seorang bangsawan dari Sunda, mulai menata tari tayub di Beriangan Sunda dengan kaidah moral. Maka tari tayub ini dijadikan sebagai salah satu pelajaran di sekolah khusus Raja di Bandung. Narawata 2003, lambang laut tari tayub di Tanah Keringat ini menjadi sebuah tari hiburan yang paling digemari oleh kaum bangsawan, hingga mereka sejak pelajaran gerak tayub dirayu melalui kursus oleh. Karena itu saat ini tari tayub sering dicatat juga dengan istilah tari kesut yang berasal dari kata soset. Selain di lingkungan istana, tari hiburan juga tumbuh di perkembangan di lingkungan bulan istana seperti tari Bajigora dari Jawa Barat, joget bumbung dari Bali, dan tari lesong, tari Maluku, tari gandum, tari Banyuwangi, tari sosim, pancayoshat, tari Papua, dan masing-masing banyak lagi umumnya. Tari hiburan dilakukan secara kelompok atau massal dan terjadi interaksi antara penonton dan penari. Oleh karena itu, tari hiburan juga sering dibuat sebagai tari pengaulan karena merupakan salah satu media komunikasi sosial. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, yaitu seni sebagai pertunjukan. Silakan kelompok 3. Seni tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan harus mempertunjukkan sesuatu yang dinilai seni tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian penonton. Tapi harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh karena dapat dikomersilkan sebuah karya tari yang berfungsi sebagai tari pertunjukan. Memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pada umumnya untuk mengganti dana produksi tersebut, penonton harus membeli karcis. Untuk menyaksikan pertunjukannya, Sudarsono 2002. Adapun tari yang ditampilkan sebagai tari pertunjukan adalah tari yang diciptakan oleh koreografer secara khusus sesuai dengan kebutuhan tema pertunjukan, seperti untuk ujian akhir, mahasiswa seni tari, atau pertunjukan tari tradisional dalam sebuah misi budaya, pariwisata, ataupun pertunjukan tari. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, seni tari sebagai sajian wisata. Silakan. Keempat, seni tari sebagai sajian wisata. Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya adalah magnet yang menarik perhatian wisatawan untuk datang ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Seni tari merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Di negara-negara berkembang, tari yang berfungsi sebagai pertunjukan atau presentasi estetis yang paling berkembang adalah seni pertunjukan yang disajikan kepada para wisatawan.
terutama wisatawan mancanegara. Sudarsono 2002. Seni untuk sajian wisata di negara berkembang menurut J. Marquardt mengalami perubahan metamorfosis sehingga menjadi berbeda dengan seni yang dicipta untuk kepentingan masyarakat setempat itu sendiri. Oke, terima kasih kelompok 4. Berarti seni tari itu ada berapa nak? Fungsinya? 4. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Tari sebagai sarana hiburan. Ketiga? Tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai sarana penyiaran. Ada 4 fungsi tari. Yang pertama yaitu tari sebagai sarana ritual atau upacara religi. Kemudian yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, tari sebagai sarana pertunjukan. Selanjutnya, Tari sebagai sarana sajian wisata. sebagai sajian wisata. Mari kita ke ini kita mengenai apa ya? Tabulen, tari tabulen dari mana? Dari Indragiri, Dari mana? Indragiri. Hulu. Nah, tabulen itu sebagai apa? Tari apa? Pengobatan Pengobatan. Disebut tari. rentak. Fungsinya tari ritual. Dia tanaman atau dia itu sebagai sarana upacara. Oke. Kelihatan semuanya? Inilah bentuk tari ritual ya, yaitu tari sebagai upacara religi atau tari pengobatan. Silakan Ibu cermati. Ini yang pertama tari, fungsi tari sebagai tari ritual. Silakan anak Ibu berkelompok. Nanti anak Ibu mendiskusikan tentang fungsi tari dan ciri-cirinya. Setelah itu nanti kita presentasikan. Silakan dianalisa, kemudian nanti anak Ibu sambil didiskusikan sama teman-teman ya. Tari yang kedua, pertunjukan tari jelajah. Nampak ya? Yang belakang nampak? Nampak Bu. Oke. Sangat halus ya kan gerakannya, ciri-cirinya.
Baik, ini adalah salah satu contoh tari pertunjukan. Oke, kita lanjutkan. Tari mana? Ayo dulu. Oke, dari Ponorogo. Pasti udah jelas ya kan? Oke, nih kita saksikan. Sambil dibaca materinya ya. Iya, Bu. Tari yang Ponorogo. Oke, kita lanjut modul materi selanjutnya. Nah, setelah kita saksikan beberapa tari tadi, silakan anak ibu diskusikan sama teman-teman, diisi lembar yang dibagi tadi. Langsung diisi. Iya, sama. Ini kan oke. Sudah? Ya, benar. Gimana? Enggak usah. Langsung aja. Oke, jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian jawab petunjuk soal itu. Tulislah jawaban yang telah disediakan pada kolomnya sudah disediakan ya. Oke. Sudah siap? Sudah loh? Sudah loh? Yuk, kelompok 1. Kelompok kita silakan dibaca hasil ininya. Berdiri aja, Nak. Berdiri. Baik. Kelompok 1. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang tari? Tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan tubuh. 2. Deskripsikan fungsi tari. Fungsi tari ada 4, yaitu tari sebagai sarana upacara adat religi atau ritual, tari sebagai sarana hiburan, tari sebagai sarana pertunjukan, tari sebagai sarana sajian wisata. 3. Sebutkan ciri-ciri tari ritual dan hiburan. Ciri-ciri tari sarana hiburan: mudah melibatkan peserta, pakaiannya bebas. Nomor 2. Apa yang kalian ketahui tentang tari? Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh manusia yang tinggal di bumi. 2. Deskripsi fungsi tari. 1. Tari sebagai sarana upacara adat religi. 2. Tari sebagai sarana hiburan. 3. Tari sebagai sarana pertunjukan. 3.
tali sebagai sanaran syarat adat dipinggir dijual. 2 tali sebagai sarana hiburan. 3 tali sebagai sarana hiburan. 4 tali sebagai sarana